Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang sangat menarik untuk disimak. Jangan lupa siapin kopi, tisu, cemilan jika ada. Dan beginilah ceritanya. Cekidot. Film ini berjudul Awaiting yang dirilis tahun 2015. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan dahulu nih tokoh-tokoh dalam cerita ini. Yang pertama ada Morris, Lauren, dan Jack. Dan cerita pun dimulai. Let's go. Pada suatu malam, mobil Jack mengalami kecelakaan di suatu jalan yang sepi. Dan dia ditemukan oleh Morris yang kebetulan itu memang arah jalan ke rumahnya. Dan si Morris ini mempunyai anak gadis bernama Lauren. Dan Lauren pun bertanya mengapa ada laki-laki tidur di truknya, ayah. Dan Morris pun menjawab dia berbaring di mobilnya. Dan sepertinya dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Begitu jawab si Morris. Why is Romana sleeping in your truck? He's not asleep. Karena malam itu hujan dan dingin, Morris pun bilang lebih baik membawanya dan menghabiskan Natal bersama mereka. Dan Jack pun dibawa untuk dirawat di rumahnya Lauren. Lauren pun bertanya ke Morris ayahnya, bagaimana kalau Jack tidak menyukainya? Morris pun menjawab, biarkan dia dimakan babi saja sambil berlalu pergi. What if he doesn't like me? Well, then the pigs can have him. Dan saat Jack terbangun, Jack pun bertanya, di mana saya? Siapa kamu? Karena memang Jack baru saja terbangun dari pingsannya. Where am I? Who are you? Dan Lauren pun menjelaskan alasan kenapa Jack dibawa ke rumahnya. You were cold. Daddy had to tell you out. You had a crap. Saat Jack sudah agak pulih, Jack ingin pergi dari rumah Lauren dengan alasan ada hal penting yang harus ia kerjakan. Dan Lauren pun bertanya, siapa Nicola? Dengan agak heran, Jack pun bertanya, kamu bicara dengan Nicola? Lauren pun menjawab bahwa Jack menyebut nama Nicole saat dia pingsan. You spoke to Nicola. You said a name when I was... BTW Nicole ini mungkin pacarnya ya guys ya. Itulah kira-kira. Dan sambil menunggu Pak Morris, si ayah Lauren ini, Jack pun menanyakan ponselnya dan Lauren pun menjelaskan di tempat itu tidak ada sinyal sama sekali. Phone? I really need to make some calls. You won't get any signal out here. I think. Dan saat Pak Morris datang, Jack pun mengucapkan terima kasih dan hendak pamitan akan pergi dari rumah itu. Nonsense. It's not that I don't want to, it's just that I've got work commitments and I've got to be in the city. Namun Morris menjelaskan bahwa saat itu ada badai dahsyat dan juga tidak ada hotel sepanjang 10 mil lebih. What's 10 miles to town, Jake? The storm's hitting hard and there's no hotel. Dan Jack pun menjelaskan dia ada komitmen pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun lagi-lagi Pak Morris berdalih seperti memang tak mau Jack pergi dari rumahnya. Dan keesokan harinya Jack pun bersiap-siap mau pergi dari rumah itu karena alasan pekerjaan lagi. Tetapi kunci mobilnya tidak ada. Where are the keys? Dengan kesalnya Jack pun berusaha mencari kunci mobilnya di dalam rumah Lauren. This isn't happening. I've got a once in a lifetime meeting and a bunch of papers that need to be signed today. Tapi hasilnya nol besar. Dan akhirnya Jack pun mau tidak mau menunggu Morris pulang. Dan saat baru saja datang si Morris ini, Jack langsung mendatanginya dan Morris malah memberikan ponselnya Jack. Dan Jack pun meminta Morris mengantarkannya ke kota. Lagi-lagi Morris menolak dengan alasan saat itu hari Natal dan itu membuat harus menelan pil pahit lagi. Now. Oh, well the thing is it's Christmas and I can't leave Lauren. Dan saat malam tiba, mereka bertiga pun berkumpul. Si Jack ini pun terkejut saat melihat Morris mencium Lauren, anak kandungnya sendiri.
seolah-olah bukan ciuman seperti ayah dan anak lagi, tetapi seperti suami istri. Dan Jack pun berkata kepada Lauren itu bukan ciuman normal, tetapi Lauren menjawab itu hanya ciuman kecil atas nama ibuku, jawabnya. You were kissing your father, that's not normal behavior. Don't be gross. Jack tambah bingung dan mengatakan hal itu gila dan rasanya ingin pergi malam itu juga. Kegilaan tidak cukup sampai di situ, guys. Si Morris menyuruh Lauren agar meletakkan BH-nya di pundak Jack dan Jack pun mendorongnya. Namun Morris malah tersinggung. Hingga terjadilah perkelahian dan Jack memukul kepala Morris menggunakan botol hingga pingsan. Dan saat pagi tiba, Lauren kaget kalau Jack sudah pergi dari rumah dan Lauren pun mengadukan hal itu kepada Morris ayahnya. He's gone. Dengan membawa senapan laras panjang, Morris pun mencari Jack dan akhirnya Morris menemukannya dan dalam keadaan terluka parah terkena jebakan beruang. Dan saat ayahnya berada di suatu ruangan, Lauren pun bilang ke Morris, dia ingin merawat Jack yang terluka. I could take care of him. Morris pun jadi tahu bahwa Lauren mulai jatuh cinta kepada Jack. Dan seperti biasanya, Morris pun pergi dengan mobil truknya dan Jack pun berteriak memanggil Morris, berharap untuk ikut dan mengantarnya ke kota karena Jack sudah benar-benar bosan berada di situ. Tapi Morris terus berlalu tanpa menggubrisnya. Ternyata Morris pergi karena ingin mengambil mobil yang bannya sudah pecah, dan ternyata semua kejadian pecah ban di jalan sepi itu adalah perbuatan Morris. Dia sengaja memasang besi-besi tajam di jalan dengan tujuan menjual mobil-mobil tersebut dan membunuh pemilik kendaraan itu, guys. Wow, benar-benar sadis nih si Morris. Kita kembali ke Jack dan Lauren ya guys ya. Di rumah si Lauren, Jack mulai berbicara ke Lauren kalau kejadian-kejadian dan semuanya adalah keanehan yang memang direncanakan. Dan di tempat yang berbeda, Nicole, pacar si Jack ini pun mencari Jack yang sudah hilang kontak selama beberapa hari dan menyusuri jalan di mana dia dan Jack terakhir kali bicara lewat telepon. Dan di waktu yang bersamaan, Jack sudah bertekad bulat untuk pergi dan Lauren pun mau ikut Jack juga karena Lauren memang mulai menyukai Jack. Namun lagi-lagi mobil Jack tidak bisa di starter, guys, dan membuat ia benar-benar muak dengan keadaan saat itu. Dan Lauren pun memberi saran agar dia dan Jack pergi dengan membawa truk ayahnya saat ayahnya sudah tertidur nanti. We can go when he's asleep, please. Just stay a little longer. Don't leave me here. Malam pun tiba. Jack dan Lauren pun sudah bersiap-siap malam itu dengan menggunakan truknya Morris. Namun siapa sangka ternyata Morris sudah menunggu di jalan dan mengejar Jack dan memukul kepala Jack sampai benjol dan pingsan. Saat Jack terbangun dari pingsannya, dia dalam kondisi terikat dan kakinya yang terluka itu disiram dengan air panas sama Morris, kayaknya sampai mateng hingga pingsan lagi. Morris pun bertanya kepada Lauren, kenapa kamu rela pergi meninggalkan saya? Apa Jack yang telah mempengaruhimu, Lauren? Lauren hanya terdiam saja. Dengan tangan yang dirantai dan juga dengan kaki yang terluka, Jack pun berusaha agar ia bisa meloloskan diri. Dengan kekuatan yang tersisa, dia pun berusaha lari sejauh-jauhnya dari tempat itu. Tapi lagi-lagi Morris pun menemukannya dan seperti yang sudah-sudah, Jack pun dikepret lagi. Dan pada saat yang bersamaan, Nicole, pacar si Jack, datang dengan membawa polisi setempat. Dan polisi tersebut bertanya kepada Morris tentang mobil hilang di area tersebut. We think we had a car crash in the area a few days ago. Dan Morris pun menjawab tidak tahu masalah itu. Akan tetapi saat polisi itu hendak pergi, polisi itu melihat banyak sekali cat yang ditutupi terpal.
Dan juga Nicole, pacar Jack ini, tanpa sengaja melihat mobil Jack berada di situ dan bilang kepada polisi tersebut. Jake, that's Jake's car. Dan akhirnya polisi itu pun langsung menyuruh Nicole masuk ke mobil, dan polisi tersebut hendak mengambil pistol yang ditaruhnya di belakang mobil. Namun sial, Morris sudah tepat belakang polisi tersebut dan membawa pisau dan menikamnya hingga koit. Dan Morris pun mendekati Nicole, dan Nicole pun langsung menikamkan suntikan ke tangan Morris dan berlari menyelamatkan diri. Namun sial, Nicole terjebak di area yang sudah dipasangi kawat berduri dan akhirnya tertangkap. Kita kembali ke Jack yang dirantai ya guys. Di sana Lauren menemui Jack dan melepaskan rantainya dan hendak kabur bersama Jack. Namun kunci mobilnya nggak ada, dan Lauren pun malah membawa masuk Jack ke dalam rumah dan bertemu si Morris. Ya iyalah, pasti ketemu, emang rumahnya kok ya. Oke lanjut. Tanpa sepengetahuan Morris ayahnya, Lauren pergi ke ruangan bawah tanah yang Lauren ini sangat dilarang oleh ayahnya untuk datang ke situ. Kita kembali ke Morris lagi guys. Di sini Morris bercerita tentang kehadiran Nicole dan polisi beberapa waktu lalu dan juga bilang kalau dia sudah menyiksa Nicole. What have you done to her, you son of a bitch? Sweet. Dan alangkah terkejutnya Lauren ketika dia melihat sosok manusia kurus kering yang sudah kehilangan anggota tubuhnya, yang ternyata itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dan di saat yang bersamaan Morris pun datang ke situ. Terjadilah debat antara Lauren dan Morris. Lauren bertanya mengapa Morris sekejam itu, dan Morris pun menjawab dengan jawaban yang gak masuk akal, bahwa takut istrinya itu membawa pergi Lauren saat itu. Dan Lauren pun bilang bahwa Morris adalah monster. I could do this. You need to calm down. You're a monster. That's not true. Dan saat adu mulut, Morris pun memukul Lauren hingga pingsan dan membawanya ke dekat si Jack dan mengikatnya di sampingnya. Atas kejadian itu pun Morris menjadi tambah hilang akal dan menangis di samping istrinya dan merasa sangat-sangat menyesal. What's gonna happen? I'm sorry I let you down. Di sisi yang lain, Jack dan Lauren berusaha kabur dari tempat itu, dan Lauren pun berusaha mencari Nicole yang disiksa si Morris ayahnya. Dan terkejut saat tahu kondisi Nicole yang kaki dan tangannya sudah hilang. Dan film pun selesai.